Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kita jumpa lagi mengikuti ibadah Kristen mingguan. Walaupun kita hanya secara online, itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan alam semesta. Kita sama dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih di pagi kita ini Tuhan, kami bisa jumpa kembali bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Terima kasih ya Tuhan, kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan masuk dalam pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami bersiap menyiapkan hati pikiran kami. Sebelumnya Tuhan, kami mau masuk lebih jauh. Kami mohon kemampuan-Mu, ampuni setiap pelanggaran dosa kami, dosa yang kami lakukan melawan Engkau, pikiran, hati kami ya Tuhan, perkataan kami yang menyakiti sesama kami. Pagi ini ya Tuhan, kami mohon pengampunan sehingga kami layak untuk memuji Engkau ya Tuhan, sehingga hanya nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami akan siapkan hati pikiran kami untuk menyembah Tuhan kami ini. Haleluya. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian halaman semesta. Bersama
melengkapi kami Tuhan dengan semangat untuk memuji Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi nama Bapa surga. Ini doa kami naikkan penuh dengan ungkapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saya percaya pada pagi hari ini kita bersuka cita walaupun di tengah COVID-19 atau pandemi yang ada. Kita percaya Allah yang kita sembah Allah yang begitu luar biasa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang begitu ajaib. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap berdiri, kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yang bersuka cita turunkan tangannya.
pikiran kita untuk firman Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan luar biasa yang boleh kita alami. Segala perkara yang kita tahu ada bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GPPS Kamarora dan Pos PI GPPS Tongoa. Pagi hari ini kita jumpa kembali di dalam ibadah online GPPS Jemaat Kamarora dan juga Pos PI GPPS Tongoa 15 Agustus 2021. Saudara-saudara, di dalam keadaan kita seperti ini, kita tetap kuat, kita sehat, kita tetap bersemangat untuk menjalani kehidupan kita sekalian, sekalipun seolah-olah kita dibatasi dengan pandemi COVID yang ada. Namun saya sungguh percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan memampukan kita sekalian untuk menjalani kehidupan ini dengan bersemangat, dengan roh yang menyala-nyala, dengan kasih dan pengabdian kita kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Pagi hari ini sebelum
saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian, terlebih dahulu kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun, dan sebentar kita juga akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari saya ajak kita sekalian untuk kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau boleh mempertemukan kami lewat ibadah online pada pagi hari ini dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kuat dan sehat semua karena pemberian daripada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus, dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 15 Agustus. Hari ini Tuhan, kami serahkan saudara Faith McD, Ibu Muriana, Ibu Fitra, Bapak Leo Sadik, Saudara Stefan Rananta, Ibu Ardila Pariki, Ibu Yulda Rante Tasik, dan anak Anugrah Tandi. Kami mohon Bapa di surga memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Berkati kehidupan mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Dengan bertambahnya usia 1 tahun lagi dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa jaminan Tuhan ada pada mereka. Roh, jiwa dan tubuh mereka, rohani, jasmani mereka Tuhan, terpelihara di dalam tangan kasih-Mu yang maha kuasa. Nyatakan perlindungan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka yang lagi terbaring sakit, Saudara Leo Tuhan, mari Engkau memberkati kehidupannya Tuhan, memulihkan oleh kuasa daripada kuasa Tuhan Yesus Kristus akan memulihkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saudara kami yang lain yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan kuasa kesembuhan, bila Tuhan Yesus akan memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami semua hikmat untuk mengerti kebenaran-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal 1. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita sekalian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kemudian saudara, di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, baik dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 2 Korintus pasal 3 ayat 18, ada kalimat yang menyatakan di sana gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah. Tahukah kita saudara dikasih oleh Tuhan bahwa rancangan Allah dalam kehidupan kita umat manusia ini sangat mulia dalam kehidupan kita. Melewati setiap proses demi proses yang ada dalam kehidupan kita sekalian, kita akan terus diubahkan untuk menjalani setiap proses kehidupan ini menjadi nantinya sama, serupa, segambar dengan Allah dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Tujuan Allah, rancangan Allah dalam kehidupan umat manusia di tengah dunia ini adalah bukan untuk kaya, bukan untuk kenikmatan materi, bukan untuk kelimpahan, tetapi kesempurnaan dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan menginginkan saya dan saudara di dalam menjalani setiap proses kehidupan di dunia ini, kita mau serupa dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan. Adanya pandemi COVID yang ada saat ini, sehingga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di dalam ibadah pagi hari ini. Itu juga merupakan satu proses pembentukan hati, pembentukan ketaatan, pembentukan kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan dan juga pemerintah, saudara. Kita diajar untuk melakukan apa yang sesungguhnya sebenarnya tidak normal dalam kehidupan kita. Kita harus berdiam di rumah. Dengan orang rumah pun kita diajar untuk tidak kontak dan lain sebagainya. Kita harus menghindari, kita harus jaga jarak, kita harus selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dan seterusnya. Ini adalah suatu proses pembentukan dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terbiasa melakukan ketaatan, melakukan peraturan yang untuknya sebenarnya ditujukan untuk kita kuat dan sehat dan seterusnya. Sampai kita semua mencapai apa yang Tuhan kehendaki untuk kita semua kuat dan sehat menjalani kehidupan umat manusia di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, rancangan Allah atas manusia menjadi serupa, itu adalah sesuatu hal yang sangat mulia dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan saat-saat ini adalah kita dituntut di rumah. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Permantap ibadahnya, doanya, pujian dan penyembahan, membaca kebenaran firman Allah, mengisi kehidupan kita sekalian dengan kebenaran firman Tuhan, sampai firman Tuhan itu kita kenal, kita pahami, kita lakukan dan seterusnya. Kita akan terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sampai kita untuk menjadi serupa dengan Dia di dalam gambar dan rupa Allah, apa yang firman Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita saat-saat ini untuk lebih lagi mengenal Tuhan dalam kehidupan kita lewat persekutuan kita setiap hari dengan Tuhan. Lebih lagi mengenal isi hati daripada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8, Yohanes pasal 8 ayat 32 mengatakan demikian, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mengenal dulu, mengenal Tuhan kita, mengenal rancangan Tuhan, mengenal isi hati Tuhan. Barulah kita bisa dimerdekakan oleh kebenaran itu. Saya mengenal, saya pahami kebenaran firman Allah, saya baca, saya mengerti, saya merenungkan. Kemudian saya tindak lanjuti dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya lakukan itulah yang memerdekakan saya. Jadi tidak menjamin, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kegiatan saya dalam pelayanan setiap hari itu sebenarnya tidak menjamin bahwa saya orang yang mengenal Tuhan. Kapan saya dikenal, kapan saya diketahui, kapan saya tahu kalau saya orang mengenal Tuhan. Pengenalan saya akan Tuhan diukur dari
ketika saya memahami dan mengerti kehendak Tuhan, dan itulah yang saya lakukan setiap hari dalam kehidupan saya. Itulah yang memerdekakan. Merdeka dari kutuk, merdeka dari dosa, merdeka dari semuanya, saudara. Tidak ada unsur-unsur hal-hal roh-roh jahat yang mengikat kehidupan saya dalam kehidupan ini. Ya. Kenapa? Firman Tuhan saya pahami, firman Tuhan saya kenal, firman Tuhan yang saya lakukan itulah yang membuat saya merdeka. Merdeka rohnya, merdeka jiwanya, merdeka tubuh saya bebas untuk memuliakan Tuhan, untuk beraktivitas dan seterusnya. Saya percaya saya terlindungi, saya tercover dan seterusnya. Dengan melakukan semua ketaatan apa yang diatur oleh pemerintah, apa yang diatur oleh Tuhan, itulah yang saya lakukan, itulah yang memerdekakan saya. Ketika saya mengenal dan memahami kehendak Tuhan, ketika saya mengenal dan memahami aturan daripada pemerintah, saya lakukan itu. Itulah yang membuat saya damai sejahtera menjalani kehidupan hari lepas hari, tanpa tekanan, tanpa intimidasi, tanpa persungutan dan lain sebagainya. Orang yang bersungut, ya saudara, justru akan membuat sakit kepala, pening, khawatir dan lain sebagainya. Tetapi orang yang terus mengucap syukur dengan hadirnya aturan, dengan hadirnya kebenaran yang memerdekakan dia akan terus mengucap syukur. Itulah yang membebaskan dia, membuat jiwanya untuk terus bersuka cita di hadapan Tuhan. Itu luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kebenaran firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan milik kita. Tuhan memiliki kita. Kitalah imamat rajani, bangsa yang kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Apa yang perlu kita takuti dan khawatirkan? Rancangan Allah dalam kehidupan kita untuk kita terus menjalani kehidupan dalam kekudusan dan kesucian hidup. Hidup terus menjalani kehidupan ini sampai kita menjadi serupa, segambar dengan Allah sendiri. Itu tujuan. Kaya sudah pasti. Keberhasilan sudah pasti. Tuhan sudah berikan bagi kita. Kenapa? Kita sudah mengenal kebenaran firman Allah. Kita mengenal kebenaran, kita melakukan kebenaran. Firman itulah yang menjamin kehidupan saya dan saudara, jasmani dan rohani, tidak ada yang lain. Itu yang menjamin, itu jaminan kehidupan setiap orang yang percaya. Umat kepunyaan Allah sendiri, umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa, saudara yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan. Tujuan hidup saya dan saudara jelas bahwa kita mau menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Tidak ada yang lain. Jangan meleset hidup ini. Teruslah ada di dalam jalur daripada Tuhan. Pegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Apapun kegiatan saya dan saudara, jasmani dan rohani, mari dasari kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dasari kehidupan saya dan saudara dengan firman Tuhan. Semua pergerakan, setiap langkah apa yang kita mau lakukan, buka usaha, pekerjaan apapun yang kita lakukan termasuk pelayanan, adalah dasarnya kebenaran firman Allah. Tidak ada yang lain. Itulah yang dimaksud dengan sebenarnya kebenaran itu memerdekakan kamu. Kamu akan mengenal kebenaran itu dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Itu luar biasa, saudara. Ditambah lagi 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini adalah benih-benih ilahi. Benih Allah. Benih Tuhan Yesus. Benih kebenaran ada dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah yang akan memerdekakan kita. Ini yang akan menuntun kita. Kebenaran ini akan menuntun kita hari lepas hari. Untuk menjalani kehidupan ini dalam kesempurnaan. Di dalam keserupaan dan segambar dengan Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Miliki prinsip. Prinsip orang Kristen, prinsip orang percaya adalah kebenaran firman Allah. Saya melakukan pekerjaan ini atas kebenaran Allah.
atas firman Tuhan tidak meleset. Saudara, kita melakukan aktivitas apapun, saudara, nyatakan itu, percayakan itu kepada kebenaran firman Tuhan. Dasarkan itu kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun itu, saudara. Mari, hiduplah di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Percakapkan firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Lantas kemudian kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Apapun. Sakit. Perkatakan firman Tuhan. Kita mau merencanakan pekerjaan dan lain sebagainya. Perkatakan firman Tuhan. Amsal pasal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Harapanku tidak akan hilang Tuhan. Masa depanku sungguh ada. Percakapkan firman Tuhan. Ketika kita mempercakapkan firman Tuhan, itulah yang akan nyata, itulah yang akan jadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mazmur 28 ayat 7 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku. Wow, dahsyat saudara ya. Tuhan adalah kekuatanku. Sehingga sirna kelemahan, rasa tadi lemah, loyo dan lain sebagainya sirna. Ketika saya mengatakan Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku. Wow. Karena firman itu adalah kebenaran, telinga saya dengar apa yang saya ucapkan, saudara, itu yang akan jadi dalam kehidupan saya. Ya, mari kita mau hidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makanan Tuhan Yesus. Berbicara tentang makanan, saudara, itu hal-hal yang lesat, yang enak, yang nikmat untuk disantap, untuk kita makan dan lain sebagainya. Oh, kita suka berlama-lama di meja makan karena makanan yang kita hadapi itu lesat, saudara. Firman Tuhan harus seperti ini dalam kehidupan setiap orang percaya. Makanan orang percaya untuk terus kita dituntun di dalam hidup keserupaan dengan Tuhan adalah perkatakan firman Tuhan. Makan firman Tuhan dalam arti baca, dengar, renungkan, mengerti, lakukan kebenaran firman Allah. Itu yang Yesus maksudkan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Luar biasa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24-25 mengatakan demikian. Barang siapa yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Batu karang, Yesus Kristus. Setiap hari saya mendirikan rumah rohani. Jasmani saya dasarnya dalam kebenaran firman Allah. Ini prinsip. Ini prinsip, saudara. Prinsip saya apa? Kebenaran. Saya harus mendirikan rumah rohani saya di atas prinsip kebenaran firman Allah. Kalau bukan prinsip kebenaran firman, itu geser. Gak boleh. Saya gak mau. Kenapa? Kalau saya mendirikan kehidupan saya tanpa kebenaran, saudara, lama-lama akan meleset jauh dari rancangan keserupaan dengan Allah. Kita pikir kita punya hidup baik-baik saja. Kita pikir kita orang rohani, kita pikir kita baik-baik saja. Tetapi saudara, ketika kita mengawali setiap hari di garis start, bukan didasari kepada kebenaran firman Tuhan, lama-lama meleset juga hidup ini, meleset. Kalau firman Tuhan bahasa aslinya mengatakan hamartia, dosa itu hamartia, meleset. Dosa itu hamartia, meleset, melenceng jauh.
melenceng jauh dari sasaran. Sasaran kita yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saya dan saudara adalah menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Tapi kalau kita tidak mendasarkan setiap tutur kata apa yang kita kerjakan, justru mungkin kegiatan kita setiap hari itu membawa kita keluar jalur, meleset hamartia, itu sudah dosa, saudara. Jauh dari sasaran keserupaan dan segambar dengan Allah. Kita akan jauh dari situ. Sasaran kita sangat meleset, hamartia. Ya. Jadi saudara, dirikan. Dan siapa mendengar perkataanku melakukannya. Dengar, mengerti, pahami, percakapkan, perkatakan, lakukan. Itu dasar. Prinsipnya, prinsip saya dan saudara adalah kebenaran. Jangan pernah meleset karena itu hamartia. Karena itu akan keluar dari jalur keserupaan dan segambar nantinya dengan Allah dalam kehidupan kita semuanya. Mari saya membawa kita pagi hari ini kepada prinsip kebenaran firman Allah. Ini rancangan Tuhan, saudara. Kita mungkin berkata banyak orang yang putus asa, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang bimbang tentang adanya COVID dan lain sebagainya. Namun saudara, bagi saya secara pribadi bahwa prinsipnya adalah kebenaran firman Allah. Saya akan tetap menikmati hari lepas hari sekalipun diberlakukan PPKM dan seterusnya. Malah ada yang memprediksi 2 tahun lagi, nanti 2023 begini dan lain sebagainya. Baru kemudian akan aman, baru akan mulai aman dan lain sebagainya. Baru akan mulai lepas masker dan lain sebagainya. Bagi saya itu bukan masalah. Tetapi bagaimana saya harus menikmati kehidupan ini di dalam prinsip kebenaran firman Allah. Itulah yang memerdekakan saya. Itulah yang memerdekakan saya dan saudara. Itulah yang memerdekakan. Apa itu? Firman Tuhan. Pegang prinsip ini. Apa yang Tuhan katakan, itu yang saya kerjakan. Apa yang Tuhan mau, itu yang saya lakukan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita renungkan keberadaan kita. Banyak orang yang sakit dan lain sebagainya, putus asa, nanti kalau ke rumah sakit nanti dibilang COVID dan lain sebagainya, bagaimana nanti di sana, tidak ada yang merawat, tidak ada yang menjaga dan lain sebagainya. Perkatakan aja sudah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Yesus sendiri, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, saya dan saudara yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu telah sembuh. Katakan sekali lagi, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu telah sembuh. Dalam nama Yesus. Selain diberkati oleh Tuhan, jangan sulit jangan berat lidah untuk memperkatakan kebenaran. Ini prinsip kok. Ini kebenaran. Banyak orang yang sembuh dengan memperkatakan kebenaran firman Allah. Oleh bilurnya saya sembuh. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Yesaya pasal 53 ayat 5 mengatakan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Prinsip kebenaran firman Allah. Prinsip, saudara. Daripada kita bingung memikirkan hal terjadi di sana begini, terjadi di sana begini, khawatir, putus asa, lemah, akan membuat imun tubuh jadi merosot dan turun. Saudara, tetapi ketika kita punya prinsip kebenaran firman Allah, itulah yang akan membawa kita mendasari kehidupan kita tanpa rasa putus asa, kecewa, lemah dan tak berdaya, tetapi akan semakin kuat di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari jangan pernah lupa Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Kerajaan Allah, dimanapun kita berada, kita membawa kerajaan Allah. Saya pergi bekerja, saya bawa kerajaan Allah. Kerajaan yang penuh kemuliaan, kerajaan yang penuh damai sejahtera, kerajaan yang agung, kerajaan yang maha kuasa, kerajaan yang dahsyat ada di dalam kehidupan saya. Kenapa? Roh yang ada pada kita lebih besar kuasanya daripada setiap roh yang ada di dalam dunia ini. Apa yang kita perlu khawatirkan? Kita merdeka di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kebenaran yang kita pahami. Oleh karena kebenaran yang kita lakukan. Kita merdeka di dalam Yesus Kristus. Firman itulah, kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jasmani dan rohani saya dan saudara tetap terpelihara di dalam Yesus Kristus, juru selamat kita sekalian. Saya merenungkan akan hal ini. Bawalah terus kerajaan Allah, firman Allah di dalam kehidupan saya dan saudara, dimanapun kita berada. Entah di tempat keramaian, entah saudara di tempat ibadah. Jangan hanya di tempat ibadah dan persekutuan pribadi ada Tuhan. Tapi bagaimana ketika Anda sendiri tanpa orang lain? Masih adakah kebenaran di dalammu? Kebenaran itu apakah saudara terus bawa? Kerajaan Allah itu ada bertata, berkerajaan di dalam hidupmu. Karena saudara, itulah yang akan membawa kita untuk menikmati kemerdekaan ini. Kita akan terus dituntun oleh kebenaran firman Tuhan ini di dalam keserupaan segambar dengan Allah. Tuhan mau kita menjadi pelaksana daripada setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh termeterai, tertanam di dalam kehidupan kita sekalian. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, meteraikan firman-Mu bagi kami hari ini. Kami tidak perlu bimbang dan ragu ya Tuhan menjalani kehidupan ini. Karena kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau punya rancangan yang termulia dalam kehidupan kami umat-Mu. Di tengah pandemi sekalipun, di tengah penderitaan umat-Mu sekalipun, rancangan itu tidak akan pernah berubah bahwa Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Kristus. Dan Tuhan akan terus menuntun kami kepada kesempurnaan itu, segambar dan serupa dengan Kristus. Karena kami umat kepunyaan Allah sendiri, milik Kristus sendiri, benih ilahi ada pada kami. Kerajaan Allah ada pada kami. Biarlah firman Tuhan menjadi prinsip hidup kami Tuhan. Prinsip dalam perkataan kami, di mulut kami, dalam pergerakan kami, dalam setiap langkah hidup kami. Firman adalah prinsip di dalam kehidupan kami. Itulah yang akan memerdekakan kami dan terus menuntun kami kepada kesempurnaan. Tuhan memberkati saudara kami yang lemah, yang sakit. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh membangkitkan, menguatkan kehidupan mereka untuk bisa memperkatakan kebenaran firman Allah. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semuanya kuat dan sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan pertolongan-Mu bagi semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di surga, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah. Berkati aparat keamanan kami Tuhan. Hikmat Allah, kebijaksanaan, roh kebenaran memerintah atas kehidupan mereka. Roh keadilan memerintah atas kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Para medis, dokter, perawat yang sementara menangani pasien-pasien di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah isolasi mandiri Tuhan.
Oh Tuhan, memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan, perlindungan Tuhan akan menyertai semuanya Bapa. Berkati negeri kami dengan keamanan, ketentraman, sejahtera dari Tuhan. Pertumbuhan ekonomi akan terus dibawa maju oleh campur tangan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami semua jemaat Tuhan GPPS Tongoa Kamarora Tuhan. Dalam tangan-Mu menjalani sepanjang minggu ini dalam perlindungan malaikat-Mu memagari. Bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Jauh dari roh mara bahaya, roh maut, kecelakaan dalam nama Yesus. Kami patahkan, hancurkan kuasanya, kami gagalkan. Keselamatan, kemenangan dari Tuhan menjadi milik kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar akan memberikan persembahan, mengembalikan milik Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu, umat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan, memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan, memberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuat dan sehat, roh yang menyala-nyala, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan memberkati kami sekalian Tuhan. Kiranya tinggallah damai sejahtera dari Allah Bapa memenuhi hati kami sekalian, menyertai setiap langkah kami, menuntun kami oleh kasih dan kemenangan dari Tuhan Yesus di setiap langkah kehidupan kami. Oleh Roh Kudus Tuhan, sumber penolong dan kekuatan, menyertai kami saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pagi hari ini. Berkati semua jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin.